Iya, eh saudara yang suka nonton televisi pasti tahu ada salah satu acara di SCTV, The Sultan. Iya, di situ ditampilkan Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara. Iya. Dan istilah sultan di sini, kalau ketong tahu sultan itu adalah orang yang punya garis keturunan raja. Iya. Tapi istilah sultan sekarang nih orang yang pun kepeng banyak. Orang yang kaya. Iya. Beta pun anak bilang begini, Mami, ade kalau subasar ade mau jadi sultan. Lalu beta bilang for dia begini, ade, katong di Ambon ini seng ada sultan-sultan tulai. Sama orang sekarang susama. Iya, jadi seng ada sultan. Lalu dia bilang begini, Mami seng. Yang ade pun maksud sultan tuh orang kaya. Oh begitu, jadi beta sudah tahu, mar beta pura-pura seng tahu sah. Beta mau tahu kata dia punya maksud sultan ini apa. Oh jadi ade mau jadi orang kaya. Iya. Kalau ade mau jadi orang kaya, ade mesti belajar sungguh-sungguh. Lalu ade dapat kerja. Lalu ade boleh harap ade pun kuat sendiri. Ade mesti taruh ade pun harapan itu cuma par Tuhan Yesus. Kalau ade cuma berharap par Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan kasih kekayaan itu untuk ade. Dan bukan cuman kekayaan jasmani, bukan cuman kepeng, bukan cuman harta. Tapi yang paling penting ade mesti minta dari Tuhan kasih ade kekayaan hikmat. Karena kalau ade dapat kekayaan hikmat dari Tuhan, kekayaan duniawi itu pasti ade bisa peroleh. Ya. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan forkotong tema mingguan upayakanlah kekayaan dengan cara yang benar. Iya Saudara, dengan demikian ada pertanyaan. Jadi katong punya tema ini satu perintah ya, upayakanlah itu perintah. Bagaimana supaya kita mengupayakan kekayaan itu dengan cara yang betul. Seng boleh dengan cara apa saja, karena oras ini saudara ada banyak orang yang mengandalkan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ya. Di antaranya saudara yang terkasih kita bisa nonton di televisi. Ada laki-laki satu tuh beta lupa dia pun nama. Dia kasih tahu para orang-orang bahwa dia bisa gandakan dompung kepeng. Ya, kasih 10 juta akan bisa lipat ganda jadi 100 juta. Orang-orang kasih dompung kepeng. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang kasih kepeng tuh justru ya akan laki-laki tuh dia pakai segala cara supaya bisa baku dapat dong, lalu dong bunuh, dia bunuh akan orang-orang tuh. Kasus ini kan viral di televisi toh, saudara. Jadi ada banyak orang yang mau jadi kaya dengan cara instan, cepat. Yang berikut, katong lihat lagi ada banyak kasus supaya kaya, katong jual narkoba. Barang narkoba tuh akan punya harga tuh mahal, tapi katong saya pikir bahwa akan punya efek ada masuk penjara dan yang paling tinggi itu adalah dapat hukuman mati. Ya. Yang berikut ada orang yang tega bunuh dompung pasangan hidup hanya untuk menguasai dompunya pasangan itu punya kekayaan. Ada juga yang bisa tega menghabisi nyawa dari dompung orang tatua kandung sendiri. Cuman supaya bisa menguasai warisan yang dompunya orang tatua punya. Ada yang ya korupsi. Ya, akhir-akhir ini ketum punya Menteri Johnny G. Plate. Ya, harus ditangkap KPK. Dan sekarang ini sebagai tersangka.
karena korupsi. Dan ada banyak kasus-kasus lain yang ketong lihat. Ya. Dan mungkin yang ketong lihat di ketong pun biji mata sendiri. Ada banyak orang yang mau mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Seng mau kerja, seng mau kas keluar keringat. Padahal Tuhan bilang para Adam dan Hawa, ale dong mesti kerja keras, kas keluar keringat dulu, baru ale dong bisa dapat makan. Ya, dengan peluh muka engkau akan mendapatkan roti. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, dan karena itu lewat ketong punya tema di minggu ini, gereja lewat lembaga pembinaan jemaat GPM mau bilang par ketong mari katong kerja deng sungguh-sungguh. Katong kerja deng sungguh-sungguh par dapat Tuhan pemberkat itu. Karena kalau ketong menikmati Tuhan pemberkat itu berarti ada sukacita, ada damai sejahtera dalam ketong hidup. Seng ada ancaman hukuman karena ketong kerja deng batul. Dan saudara mari ketong lihat apa yang ditulis dalam ketong punya bacaan tadi Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Dalam bacaan ini beta bagi akan par 3 bagian. Di situ itu akan pengisi itu bagian dari Musa pidato. Musa ini yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Lalu dong mau masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan janji for dong. Tapi sebelum dong masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Musa tahu bahwa dia nanti saya akan masuk ke tanah itu. Karena Tuhan suka hukum dia. Ale bisa naik di atas gunung nih lalu lihat Kanaan tuh ke sana saja. Tapi karena ale langgar beta pemparentah ale yang bisa masuk. Ya. Dan karena itu Musa walaupun ya kalau orang lain kalau dia sudah tahu bahwa beta sudah paparentah bahwa beta akan masuk, Allah kok babuang, ya. Tetapi beda dengan Musa. Musa masih merasa bertanggung jawab atas umat itu. Musa masih merasa bertanggung jawab atas Tuhan pun suruhan for dia untuk pimpin umat Israel. Dan karena itu biar dia yang masuk Kanaan. Tapi dia tetap melakukan dia punya tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kali itu dia sampaikan dia punya pidato. Dan ini pidato yang kedua. Dalam dia punya pidato ini dia kasih tahu banyak hal untuk orang-orang Israel. Ya, yang pertama dia kasih ingat dong. Ale dong mesti ingat baik-baik pas kali taruhakan di ale dompung otak, taruhakan di ale dompung hati, ya. Jangan cuma dengar di telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Dalam dia punya pidato tuh ayat 1 dia bilang, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi Musa bilang jangan cuma dengar mar bikin. Ya. Ale don dengar lah, ale don mesti bikin akang. Ya. Lalu Musa lanjut lagi dengar beta bilang ale don mesti belajar. Ya, ale don mesti ingat apa yang ale don sudah jalani 40 tahun di padang gurun itu dalam perjalanan dari Mesir mau menuju ke Kanaan ini. Ada banyak hal yang terjadi di situ. Ya, di antaranya ale dong lapar dan aus di dalam perjalanan tuh. Tapi Tuhan kasih ale dong makanan. Ada mana? Makanan yang ale dong dapatkan dan cuma-cuma ale dong seng kanal akang, ale dong pun nenek moyang juga seng tahu akang. Tapi Tuhan kasih makanan itu for ale dong. Ale dong makan dan cuma-cuma. Yang berikut ale dong bajalan, ale dong pun kaki seng bangka. Saudara kalau ketong bajalan jangan 1 hari, setengah hari sah bajalan kaki. Ketong rasa bagaimana? Pasti ketong pun kaki sakit kio. Iya. Tapi Tuhan bilang, Musa bilang pada orang Israel, 40 tahun ale dong bajalan tapi ale dong pun kaki seng bangka, seng ada luka-luka, ale dong baik-baik saja. Ingat itu baik-baik.
Dan itu bukan karena ale dong bisa. Itu bukan karena ale dong kuat. Itu bukan karena ale dong sehat. Itu bukan karena ale dong mampu. Tapi ale dong bisa jalani itu semua tagal Tuhan yang menyertai ale dong. Tuhan Allah Israel, ale dong pun nenek moyang pun Allah tuh pun Tuhan itu yang selalu sama-sama dengan ale dong, dan karena itu ale dong dapat kekuatan perbajalang. Tagal itu ale dong boleh lupa Tuhan itu. Ya. Itu yang pertama yang Musa mau bilang para umat Israel. Yang kedua, Musa bilang dong, nanti kalau ale dong su masuk di tanpa yang baru tuh, ale dong su seng bajalang mengembara lai. Nanti ale dong su bisa batanang, ale dong bikin kabung, ale dong su bangun, ale dong pun rumah, ale dong bisa tinggal di rumah, sen tinggal di tenda-tenda lai. Tapi ale dong mesti ingat, apa yang beta bilang para ale dong yang menjadi Tuhan pun ajaran tuh, ale dong mesti tetap bikin akang, ya. Ale dong jangan macan deng kacang lupa kuli begitu Karena ada banyak orang sekarang nih macam kacang lupa kuli, ya. Ada orang bikin baik para katong, ya. Lalu sekarang katong hidup baik-baik, katong lupa orang yang tolong katong itu. Ya. Jadi Musa bilang pada orang Israel, ale dong yang boleh lupa Tuhan. Ya. Karena waktu ale dong ada di tanpa yang baru itu, ale dong ada di ale dong pun rumah, ale dong bisa makan dan ale dong pun hasil kabong sendiri, itu tagal Tuhan. Tagal itu kalau susanang jangan pas kali lupa Tuhan. Hal ketiga yang kita belajar dari bacaan ini. Musa bilang pada orang-orang Israel, usahakan ale dong pun kekayaan itu sesuai dengan Torah Tuhan. Iya. Jadi macam yang beta bilang dalam bagian awal tuh, jangan pakai cara-cara yang terpuji untuk dapat ale dong pun kekayaan. Ya. Tapi dengan ale dong pun keringat, baru ale dong dapat ale dong pun kekayaan itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau dibilang oleh Musa dalam dia punya pidato for orang Israel. Dan pidato Musa ini juga dia sampaikan pada ketong oras ini. Tadi beta bilang tuh ketong belajar, ya. Ketong orang-orang yang beta bilang dong pun kasus-kasus tadi tuh, don dapat kekayaan, tapi akan seng kekal. Sementara saja. Dan katong juga mungkin bisa punya pengalaman pribadi atau katong bisa lihat orang-orang di seputar katong yang dapat kekayaan dengan cara yang tidak dikehendaki. Katong buka mata tutup mata akan so habis. Tapi orang yang kerja dengan susah payah, biar dong dapat cuma sadiki. Tapi yang sadiki itu Tuhan berkati sehingga akan jadi banyak dan mencukupi. Malah bisa lebih, bisa tolong orang lain. Karena itu Bapak Saudara yang terkasih, katong ini Tuhan kasih kesempatan pada katong semua untuk kerja. Khususnya pada katong sebagai para pekerja. Mari katong bikin katong pun kerja-kerja itu dan bertanggung jawab. Katong bikin katong pun kerja-kerja itu dan takut Tuhan. Supaya apa yang ketong hasilkan dari ketong pun kerja-kerja itu betul-betul adalah berkat Tuhan. Ya. Jangan tagal ketong mau dapat kekayaan, jangan tagal ketong mau dapat kedudukan, ketong siku orang lain. Ya. Jangan karena ketong mau dapat kekayaan, karena ketong mau dapat kedudukan, ketong tandang orang lain. Karena dengan kedudukan kan pasti ada tanda kutip kekayaan yang ketong peroleh kiau. Katong diingatkan oleh Tuhan melalui Musa akan hal ini. Mari katong kerja dengan baik-baik. Kas keluar keringat. Dan keringat itu akan menjadi berkat yang melimpah ruah para katong semua. Hal yang kedua yang mau dikatakan for katong hari ini, pesan dalam khotbah ini.
Jangan pernah lupa Tuhan dalam ketumpung hidup. Ya, andalkan Tuhan. Setiap hari mau keluar pergi kerja, landaskan dulu ketumpunya kehidupan dan perjalanan hari ini nih for Tuhan. Tuhan beta mau pergi kerja nih, Tuhan tolong beta supaya beta bisa kerja baik-baik. Lalu yang beta bapulan tuh Tuhan pun berkat. Lah akan berguna per beta pun sa isi rumah tangga. Jangan habis baganti ya, pakai minyak wangi, sisir rambut, moi, langsung bajalang sa. Nanti di tengah-tengah jalan Musa bilang ada banyak cobaan, ada banyak godaan. Ya. Karena apa? Katong seng alas katong punya perjalanan dan pekerjaan ini dengan Tuhan. Dan karena itu banyak cobaan dan godaan lah akhirnya kalau katong seng kuat katong jatuh ke dalamnya. Andalkan Tuhan dalam setiap gerak lakumu. Untuk katong sebagai para pekerja. Untuk katong sebagai anak-anak sekolah yang masih sekolah. Ya, di sini beta ada lihat anak-anak dengan baju putih. Ini anak-anak remaja 3 yang mau alih status ke katekesasi toh. Dong kan masih anak-anak sekolah, betul? Iya. Anak-anak sekolah. Tuhan pun firman hari ini anak-anak yang bermain ukulele lah yang menyanyi tadi. Ketemu anak-anak sekolah toh? Iya. Tuhan firman Tuhan hari ini Jo mau bilang par ketong kalau tadi bilang par orang tatua mau pi kerja sombayang dulu. Anak-anak sekolah pi sekolah sombayang kaseng. Betul. Oh, puji Tuhan kalau betul ya. Barang yang Ibu Pendeta lihat ada banyak kali dompi sekolah sa. Ya. Baganti habis kadang-kadang sih kelas selamat pagi papa dengan mama lain langsung bajalang. Mama-mama dan papa-papa betul kaseng. Oh, iya ada. Sing ka suara papa dengan mama lain langsung pi sekolah sa. Iya. Ka suara papa dengan mama sa sing. Ya yang kelihatan, apalagi ka suara Tuhan yang sing kelihatan. Ya, ke suara Tuhan itu dengan apa? Berdoa. Ya. Begitulah pulang sekolah. Pulang sekolah saya selamat siang mama dan papa lempar tas begitu. Saya buka pakaian seragam lempar sepatu begitu. Langsung mama makan apa nih? Beta lapar. Ada yang begitu? Ada. Jujur bagus. Tuhan Yesus sayang anak-anak yang jujur. Dan sebagai anak-anak sekolah, ketong belajar kalau ketong mau pintar, jangan ketong andalkan ketong pun kekuatan sendiri. Nanti ketong baca buku dan muka sampai balakan tapi ketong seng mengerti. Ya, ketong duduk dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir. Kalau ketong harap ketong pun kekuatan, ketong seng akan mengerti semua ilmu yang guru ajar pada ketong. Tapi kalau ketong andalkan Tuhan, Tuhan berkati ketong, kasih kekuatan, kasih hikmat, ketong mampu untuk terima semua pelajaran itu. Sehingga ketong pun masa depan bisa cerah. Karena ketong punya bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk ketong pun masa depan. Tagal itu para ketong orang tua maupun juga anak-anak, mari ketong andalkan Tuhan dalam ketong pun hidup. Hal yang ketiga, yang ketong belajar dari firman ini, jangan bikin susah orang supaya ketong senang. Lebih baik ketong bikin senang orang lalu ketong lagi tambah senang daripada ketong bikin susah orang karena ada akan punya efek yaitu hukuman. Kalau ketong dapat hukuman dari manusia sing apa-apa, tapi kalau Tuhan hukum ketong berat, ya. Tuhan hukum katong tuh itu luar biasa berat. Karena itu mari katong bikin baik para orang, katong bantu orang dan jangan bikin susah orang supaya katong senang. Tuhan Yesus tolong katong semua supaya katong bisa bikin Tuhan pun firman ini dalam katong pun hidup dari hari lepas hari. Amin.